Sebelumnya gimana? Kan gak ada perhatian, gak ada niat baik untuk mengusut masalah itu. Justru Pak Ubed nih, Pak Ubed. Dari tadi ngomong soal 98, 98. Kelihatan kayak abang-abangan yang nggak bisa move on gitu. Iya, tahu kan? Kayak kita nongkrong gitu di pos ronda, inget zaman abang dulu. Walah, zamannya udah berubah. 98 udah selesai, Pak, meskipun kasus HAM-nya belum. Bahaya ya, bahaya. Ngeri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulusian, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya yang kucintai. Dalam debat pertama Capres kemarin, ada pertanyaan Capres nomor 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo pada Capres nomor 2 yaitu Bapak Prabowo tentang dua hal, yakni jika Pak Prabowo menjadi presiden, apakah Bapak Prabowo mau mengadakan pengadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan berat pelanggaran HAM dan mau menyelesaikan kasus 13 orang yang sampai detik ini tidak tahu keberadaannya, serta mau menunjukkan makamnya. Itu konteks pertanyaannya. Tetapi jawaban dari Bapak Prabowo, yaitu Capres nomor 2, kalau merujuk polemik HAM pada tahun 2009, seharusnya finishing atau penyelesaian kasus HAM tersebut bukan tugas Pak Prabowo katanya, tetapi tugas Bapak Mahfud MD selaku pejabat yang membidangi hal itu. Seolah ingin mengatakan bahwa jangan salahkan saya, karena itu bukan bidang saya. Itu tugas wakil Anda. Jawaban itu sebenarnya tidak menyentuh esensi dari pertanyaan Bapak Ganjar Pranowo, pemirsa. Tapi malah lari dari pertanyaan dan persoalan. Seharusnya jawaban tegasnya cukup hanya dua aspek saja. Oke, saya mau mengadakan pengadilan untuk pelanggaran berat HAM dan mau menyelesaikan masalah 13 korban yang belum jelas keberadaannya itu. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk menemukan keberadaan mereka. Makamnya diusahakan ditemukan supaya keluarganya yang ingin berziarah bisa tenang. Kalau demikian tentunya jawabannya itu sesuai dengan pertanyaan pemirsa. Bukan malah melempar persoalan kepada Bapak Mahfud MD. Pertanyaannya kan untuk capres, kok malah dilempar ke orang lain? Jadi ya lucu gitu pemirsa, terkesan ngeles begitu ya pemirsa ya. Saya tuh waktu kemarin ada perdebatan itu banyak sekali ketawa pemirsa, ngakak sohab. Ditanya apa, jawabnya malah melempar ke orang lain. Walaupun demikian, sekiranya yang dipermasalahkan adalah Bapak Mahfud MD, sekiranya yang dipermasalahkan malah Bapak Mahfud MD, sebenarnya pernyataan itu malah akan menjadi blunder pemirsa.
Kok bisa begitu? Kita dengarkan dulu video dari Bapak Mahfud merespon jawaban saat perdebatan Capres Perdana di KPU kemarin. Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya, Jadi sekian tahun yang lalu kan? betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Iya, ya justru tanggapan saya justru sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sesudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Iya. Iya, jadi blunder bukan? Kenapa? Karena justru di tangan Pak Mahfud lah kasus tersebut baru ditangani. Dan malah di tangan Pak Mahfud justru masalah itu menjadi perhatian. Mulai diusut, mulai ditangani, dan sebelum-sebelumnya gimana? Kan gak ada perhatian, gak ada niat baik untuk mengusut masalah itu. Justru di zaman, di era Bapak Mahfud, masalah HAM itu mulai diusut. Dan itu mendapatkan apresiasi yang baik dari PBB. Minimal dari segi pelanggaran HAM, justru Bapak Mahfud MD di sini mendapatkan pujian dan diakui PBB. Karena mengalami kemajuan dalam mengusut kasus HAM itu. Berbeda dengan tanggapan dan pendapat Bapak Ganjar Pranowo sendiri, pemirsa. Beliau berjanji kalau sekiranya beliaunya terpilih menjadi presiden, beliaunya akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Dan itu jelas dinyatakan oleh Bapak Ganjar Pranowo bahwa akan ditangani hingga tuntas. Supaya apa? Ke depan tidak muncul isu seperti ini lagi. Dan jelas Pak Ganjar tidak mau abu-abu dan mau sat-set. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, di sini kita bisa melihat kredibilitas dari seorang calon presiden dan tentunya sat-set. Jangan lupa dan jangan salah pilih 2024. Salam 3 jari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhol inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.